kamu, Bella? Maksudnya udah jelas. Aku mau kamu tahu kalau aku itu benci sekali sama kamu. Kamu bisa lihat wajahku yang dipenuhi sama kebencian ini. Dan aku juga bisa ngeliat kebencian kamu sama aku di dalam sana. Apa maksud kamu, Bella? Memangnya kamu ada di mana sekarang? Sekarang, kamu keluar aja. Astagfirullahaladzim, Bella. Tega-teganya kamu melakukan semua ini. Itu belum seberapa, Mbak Najwa. Dengan apa yang akan aku lakukan nanti. Sampai ketemu pada kekacauan dan kejahatan aku berikut. Pak Rehan, Ada apa, Bella? Kenapa kamu menghentikan aku? Ini sudah jam berapa? Sudah jam 5. Sudah waktunya aku pulang. gini Pak, ada yang harus kita bicarakan tentang megatenor yang kita meetingin tadi pagi. Karena ada beberapa poin yang harus kita rubah. Gimana kalau misalkan kita bahas itu sambil makan malam? Bella, kamu ini apa-apaan? Lagi pula itu sudah final tendernya. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Sekarang aku harus pulang supaya aku bisa segera bertemu dengan istriku. Jam kerja juga sudah selesai. Pak Rehan benar-benar sudah berubah. Dia sudah nggak peduli lagi sama aku. Enggak, aku nggak boleh kalah dari Mbak Najwa. Aku harus mendapatkan Rehan. Pak Rehan, Bapak nggak bisa menolak saya gitu aja. Bapak tuh harus profesional dong. Kita ini kan partner kerja. Bella, apa sih maumu sebenarnya? Itu bukan pekerjaan yang harus kita kerjakan sekarang. Dan kamu juga tidak bisa memaksakan keinginan begini. Bapak nggak boleh pergi gitu aja. Enggak, Bapak harus nemenin saya makan malam. Kalau nggak gimana kalau misalkan kunci saya buang? Bella, kembalikan kuncinya. Yang kamu lakukan ini keterlaluan. Bapak harus nemenin saya makan malam. Kembalikan kuncinya. Sekarang juga. Ups. Maaf. Apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Yang kamu lakukan ini keterlaluan. Aku tidak tahu bagaimana lagi caraku untuk menghadapimu, Bella. Pak Rehan tunggu. Aduh. Pak Rehan. Lihat ya, saya akan lepasin Bapak gitu aja. Rehan, kamu sedang kelihatan kesal dan terburu-buru. Ada meeting penting ya? Oh, aku sedang menunggu taksi. Aku mau pulang. Oh, kalau gitu bareng sama saya aja. Kayaknya perjalanan kita juga searah. Sekaligus ada hal yang sangat penting saya ingin bicarakan sama kamu. Oh, tidak usah. Aku naik taksi saja, Salu. Saya ngerti kalau sekarang kamu menolak dan membenci saya. Oh, tidak, Salu. Aku tidak benci. Aku pikir kamu sudah salah paham. Rehan, yang saya ingin bicarakan sama kamu adalah ada satu cara untuk melawan Bella. Tapi buat itu kamu membutuhkan strategi khusus untuk mengambil alih dari semua yang sudah didapatkan Bella dari Priti. Kalau yang dikatakan Salu benar, berarti aku ada harapan untuk membantu Najwa untuk mendapatkan kembali perusahaan ayahnya. Ya, baik. Aku ikut kamu. Ini karena kamu akan membantuku melawan Bella menyangkut perusahaan. Baik. Ya ampun, Ibu Bella buru-buru banget. Sepertinya ada masalah besar nih. Rehan, saya mau minta maaf atas kejadian yang kurang menyenangkan sejak kita awal ketemu. Tapi saya berharap kamu ngerti kalau itu semua tuntutan profesi saya sebagai pengacaranya Priti. Ya, aku tahu yang kamu lakukan karena tugas kamu. Tapi di sini yang dilakukan Priti yang paling menderita adalah istriku. Dialah yang paling menderita karena perbuatan Priti. Tapi andaikan Pak Razak bisa pulih kembali dan membuktikan kalau Priti bukanlah anak kandungnya, pasti masalah ini cepat selesai. Ya, semoga saja Pak Razak bisa cepat sembuh. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Dan
Oh ya, bukannya kamu harus kembali ke India? Kenapa masih di Jakarta? Saya sedang menunggu klien dari Prancis, tapi asli orang Indonesia. Setelah itu saya baru bisa balik ke India lagi. Oh, begitu ya? Oke, itu rumahku di arah sana. Turunkan aku di sana. Rehan harus tahu kalau aku ada di belakangnya dia. Dan aku nggak akan melepas dia gitu aja. Ini siapa sih yang dari tadi klakson melulu? Kok nggak bisa ikut aturan sih? Sial, itu mobilnya Bella. Tenang aja Pak Rehan. Saya tahu cara untuk mengatasi perempuan obsesif seperti dia. Oh, dia mau kabur sekarang. Lihat aja, akan aku kejar sampai kemanapun. Mau apa sih dia? Aku tidak mengerti. Rehan, keluar kamu. Saya nggak sudi Bapak berdampingan sama perempuan itu. Keluar! Ya, dia obsesif selalu. Rehan, keluar! Pak Rehan, biar saya aja yang atasi masalah ini. Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya? Kenapa kamu jadi marah, Bella? Istrinya Pak Rehan aja nggak marah. Emang kamu siapanya Pak Rehan? Dengar ya Nona Syalu. Dan Nona Priti sudah menyerahkan semua asetnya Pak Razak Abdurrahman itu kepada saya. Kamu harus ingat kalau kamu hanya anak buahnya Priti. Kamu tidak punya kuasa untuk mengancam aku. Bella, tolong jangan buat drama yang tidak penting di jalanan begini. Sebaiknya kamu pulang. Pak Rehan, udah ya. Gak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Nona Syalu. Bella, aku minta padamu, tolong. Tolong, dengarkan aku kali ini. Ini, kamu kan tahu bagaimana situasinya. Kunciku kamu masukkan ke parit dan kebetulan ada Salu. Nacho menungguku di rumah. Dia pasti sangat khawatir, makanya aku harus pulang. Tolong mengertilah ini. Pak Rehan, kayaknya Bella sudah sadar atas kesalahannya. Biar saya antar pulang ya, Pak. Dengar ya Nona Syalu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Dasar perempuan nggak tahu diri. Awas kamu ya. Aku nggak akan ngebiarin kamu ngegodain Rehan. Kalau perlu aku akan mencat kamu. Bella, ada apa lagi sama kamu? Kenapa kamu pulang terus langsung marah-marah? Memangnya perempuan yang mana yang kamu mau pecat? Syalu. Nona Syalu, memangnya apa yang telah dia lakukan sama kamu? Ibu, dia itu ngegodain Rehan. Rehan itu harusnya ngebantuin aku di kantor. Tapi dia malah milih pergi sama Syalu. Nona Syalu itu memang sudah kelewat batas. Bahkan waktu itu, dia sampai berani mengusir ibu dari kantornya. Padahal ibu belum selesai bicara sama dia. Lihat aja ibu, Syalu harus membayar mahal atas kelakuannya dia ini. Dia nggak tahu seberapa besar kekuasaan yang aku punya sekarang. Ini siapa, Dion? Ini saudara aku. Kalau misalkan ketemu sama dia, tolong telepon ke nomor ini. Oke deh kalau gitu, Dion. Ya, makasih. Pak. Misi, Pak. Kalau lihat orang ini, tolong hubungi nomor ini ya. Makasih. Makasih. Bang Dion, ini kenapa fotonya Bang Ali pada ditempelin diangkot? Aku sedang mencari Aldi sekarang. Emangnya Bang Ali hilang? Tadi sih dia sempat ke rumah aku. Setelah itu dia pergi lagi. Emangnya kenapa Bang Aldi kabur, Bang Dion? Ada tumor di kepalanya. Dan dia nggak mau ngerepotin orang lain. Dia mau hadapin semuanya sendiri. Ya Allah, Bang Aldi, kenapa sih pakai kabur ya? Kan dia lagi sakit parah. Bang Dion pokoknya tenang aja deh. Atun bakal cari nih Bang Aldi sampai ketemu. Ya udah deh, kalau gitu Atun pergi dulu ya. Ya udah, oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dengan cara ini, Aldi dapat segera ditemukan.
Itu kan orang yang dicari-cari sama Dion. Pak. Duduk depan aja, Pak. Pak. Sekarang Bapak saya mau antar ke teman saya ya. Maksudnya? Udahlah, Bapak duduk manis di sini. Yang penting nanti tahu-tahu sampai, ya. Setoran kita hari ini kurang banget ya. Pak, mau kemana, Pak? Pak. Pak, mau kemana? Ini bukan terminal. Ini pangkalan angkot. Iya, emang ini pangkalan angkot. Kan tadi saya udah bilang kalau ini mau ke pangkalan. Bapaknya nggak mau turun. Itu kan Aldi. Saya mau berdebat. Saya mau nyari ojek aja. Aldi. Kamu kemana aja selama ini, Aldi? Aldi, tunggu, Aldi! Aldi, tunggu, Aldi! Aldi, berhenti, Aldi. Tolong, udah. Ntar kalau kamu capek, bisa ngefek ke penyakit kamu. Bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang penyakitku? Aldi, tunggu. Aku udah ketemu sama Maya. Dan Maya udah ceritakan semuanya ke aku. Aku tahu jika ada tumor di otak kamu. Aku sama sekali tidak ingin membebani semua keluarga aku. Ataupun sahabat-sahabat aku. Apa kamu mengerti atau tidak, Dion? Kamu jangan menghadapi semuanya sendiri. Aku adik kamu, Aldi. Ya, aku bisa bantu kamu. Ayo, kita ke kontrakan aku sekarang ya. Bella, ngapain kamu malam-malam kesini? Saya mau bicara dengan kamu malam ini juga. Saya ingin membersihkan sampah itu dari kehidupan saya dan Rehan. Tanpa kecuali, termasuk kamu. Kalau malam ini kamu kesini untuk ngomongin hal yang tidak penting, masih mendingan kita besok aja ngopi-ngopi. Rehan itu cinta mati saya, Nona Syal. Jadi saya tidak akan membiarkan satu orang wanita pun untuk mendekati dia. Bukannya Rehan sudah menikah? Saya nggak peduli. Karena saya sama Rehan itu ditakdirkan untuk bersama dan sebentar lagi dia akan bercerai dengan Mbak Najwa. Kamu tidak malu mendekati suami orang? Kamu nggak berhak untuk mengatur hidup saya. Dan saya peringatkan sama kamu untuk tidak mendekati Rehan lagi, ngerti? Jadi kalau saya nggak mau gimana? Emang kamu bisa apa? Lain kali saya tidak akan menghalangi mobil kamu lagi. Saya akan menabrak mobil kamu. Ingat. Tolong kamu jangan pergi lagi, Aldi. Kamu tuh pasti bisa sembuh. Kalaupun aku sembuh, apa yang bisa aku lakukan? Aku memiliki anak yang bukan anakku. Aku mencintai perempuan yang sudah menjadi istri sahabatku. Apalagi Dion yang harus aku lakukan? Kamu harus tetap yakin kalau kamu tuh bisa sembuh. Dion, aku harus pergi. Aku tidak mau membuat semua orang di sekelilingku merasa sakit. Terbebani hanya gara-gara apa yang aku alami sekarang. Ini yang terbaik. Dan aku hanya mohon semua orang harus rela. Aku tidak ada pilihan lain. Ya udah, nggak apa-apa jika kamu ingin pergi. Aku nggak akan menghalangi kamu. Tapi kamu harus janji sama aku. Tiap kali kamu butuh pertolongan, kamu tinggal telepon aku. Kalau gitu aku pergi, Dion. Hati-hati, Aldi. Ya Allah, kenapa keluarga Hariku semua jadi tercerai-berai seperti ini? Percuma saja kamu dandan secantik itu. Karena Rehan sudah tidak akan tertarik lagi kepada kamu. Karena kamu tahu, Rehan dan Najwa sudah berbaikan kembali. Ibu tahu dari Ibu Hilda. Berarti sia-sia dong usaha aku sama ini. Ternyata Rehan sama Najwa itu tetap nggak bisa dipisahin. Bella, tunggu. Kamu jangan melakukan hal seperti ini. Ibu masih mempunyai satu rencana yang sangat jitu. Untuk menyingkirkan Najwa dari kehidupan Rehan. Gimana caranya? Najwa itu, kalau sedikit saja dia kelelahan, dia itu bisa langsung tumbang dan bisa langsung sakit.
Mana? Itu dia orangnya, Pak. Yang kemarin berani-beraninya ngehina aku. Kamu yang menghina istri saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya nggak pernah menghina istri Bapak. Alah, nggak usah banyak alasan kamu. Sini ikut dia. Lepas. Aduh. Najwa. Tolong lepas. Lepas. Siapa yang nyuruh kamu? Dion, sudah cukup, Dion. Mulai dari sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Terima kasih, Dion. Kamu sudah menyelamatkan aku. Yaudah, sekarang aku anterin kamu ke Rehan ya, biar kamu lebih tenang. Ada apa, Najwa? Kamu kenapa menangis? Tadi dia diserang di butik, dan aku yang udah menyelamatkan dia. Apa itu betul? Kamu kenapa diserang, Najwa? Bagaimana ceritanya? Alhamdulillah, aku nggak kenapa-napa. Untung tadi ada Dion datang untuk menolong aku. Terima kasih, Dion. Tapi, siapa pelakunya? Dan apa alasannya? Aku nggak mau suuzon, tapi aku punya bukti. Jika Bella adalah orang di balik semua ini. Lagi-lagi ulah Bella. Kali ini aku tidak memaafkannya. Aku tidak akan diam saja. Kalau Bella memang benar-benar pelakunya, aku benar-benar akan habisi dia. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku nggak bisa membiarkan dia bermain-main dengan nyawa seseorang. Apalagi kalau menyangkut Najwa. Ya Allah, kalau sampai Dion tahu ini perbuatan Bella, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Bella. Lebih baik aku tidak mengatakannya. Karena Bella bisa celaka dan Dion juga bisa masuk penjara. Lebih baik aku diam aja dulu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Udahlah Dion, Rehan. Aku yakin ini cuma kebetulan aja dan ini nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tapi Najwa, kamu harus hati-hati sekarang. Dan kamu tidak boleh sendirian kemana-mana. Sekarang lebih baik aku menemanimu. Aku akan mengantar kamu pulang. Nggak usah, aku udah nggak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri. Jangan-jangan, kamu jangan pulang sendirian. Dion, tolong kamu temani dia. Kamu ada waktu kan? Ya, aku akan anterin Najwa sampai rumah. Dan aku akan jagain dia terus. Terima kasih, Dion. Terima kasih banyak. Habis kamu hari ini, Najwa. Kamu akan tahu dengan siapa kamu berurusan. Itu kan Najwa. Kenapa dia malah ada di sini? Bukannya seharusnya dia itu lagi meratapi nasib buruk akibat butik kesayangannya itu hancur. Mbak Najwa, ngapain kalian kesini? Bukannya kalian itu udah gak layak ya datang ke kantor ini? Kita kesini mau ketemu dengan Rehan, bukan kamu. Bertemu sama Pak Rehan? Iya Bella, aku memiliki hak untuk berkata yang sejujurnya kepada suami aku. Bahwa ada seseorang yang sudah berniat jahat untuk mencelakai aku di butik. Kamu dengar ya? Jika aku tahu siapa selama ini yang mengancam Najwa, aku akan menghancurkan dia dengan tangan aku sendiri. Dion, kalau boleh, aku ingin bicara berduaan aja sama Bella. Ya udah, aku ke situ. Bella, sebenarnya aku bisa aja bicara sama Rehan ataupun Dion tentang kamulah orangnya. Orang di balik semua tindak kejahatan ini. Oh, jadi kamu berani ngomongin itu, Mbak Najwa? Tentu aja aku berani, Bella. Kenapa aku tidak berani? Mudah buat aku untuk mengatakan. Tapi aku memilih untuk tidak mengatakannya karena aku berharap kamu masih bisa bertaubat. Mbak Najwa, udahlah. Gua sosok jadi moralis. Memangnya kenapa, Bella? Aku berhak untuk bicara tentang siapa diri kamu sebenarnya. Dan kejahatan seperti apa yang sudah kamu lakukan. Tapi aku tidak memilih hal itu. Karena aku gak mau Rehan dan Dion akan menghadapi masalah untuk menghadapi kamu. Jadi kamu pikir aku takut sama gertakan kamu? Ingat ya Mbak Najwa, dengan kekuasaan yang aku milikin sekarang, aku bisa ngelakuin apapun. Bahkan aku bisa menyebloskan kamu ke dalam penjara. Sadarlah Bella, semua perbuatan kamu di dunia akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Cukup Najwa, aku sudah muak dengerin kamu nasihatin aku. Dan asal kamu tahu ya, semua bukti kejahatan aku sudah aku hilangkan. Karena tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah. Dan aku bisa menyeret kamu ke penjara karena kamu sudah menyebarkan kebohongan. Cukup Bella, cukup! Cukup kamu menyudutkan Najwa. Jadi ternyata selama ini kamu dalangnya. Kamu yang udah meneror Najwa. Aku akan melaporkan kamu ke polisi. Dan kalau perlu,
aku akan menghabisi kamu dengan tangan aku sendiri. Cukup kamu ngebela Najwa. Sekarang saatnya kamu aku kasih pelajaran. Dan bersiap-siaplah buat mati. Bella, Bella, tolong Bella. Aku tahu kamu sangat membenci aku, tapi tolong jangan sampai ada korban dalam permusuhan kita. Bella, tolong hentikan ini, Bella. Rehan, bangun Rehan. 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 Rehan, Bang. Dion, kita harus segera membawa Rehan ke rumah sakit. Ayo, Dion. Sekarang giliran kamu, Najwa. Aku nggak akan ngebiarin kamu hidup. Karena aku nggak mau ada saksi atas kejadian ini. Najwa, sebaiknya kamu pergi sekarang, Najwa. Pergi. Aku nggak mungkin ninggalin Rehan. Sini. Najwa, pergi sekarang, Najwa. Biar aku yang urusin Bella. Aku akan telepon polisi. Pergi, Najwa. Bella, tunggu Bella. Bella. Ya Tuhan, apa yang udah aku lakuin? Kenapa bisa orang yang aku cintain malah ketembak? Itu semua di luar kendali aku. Aku nggak bisa kehilangan Rehan. Aku nggak bisa kehilangan dia. Dan aku juga akan masuk penjara. Najwa sama Dion adalah saksi penembakan itu. Kalau mereka sampai buka mulut, aku akan masuk penjara. Najwa, kamu kembali lagi, sayang. Aku nggak mungkin ninggalin Rehan dalam keadaan kayak gini. Darahnya Rehan keluar terus. Kita harus menghentikan darahnya, ya. Bentar, aku cari sesuatu. Kalian masih ingat orang yang saya kasih fotonya itu? Tolong cari orang itu sekarang juga. Singkirkan dia. Rasha! 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 Kamu kenapa? Rasha! Najwa. Najwa. Mami! Mami, ada apa, Mami? Najwa, ayah kamu sepertinya jatuh dari tempat tidur. Keadaannya sekarang parah. Sepertinya kepalanya kena Najwa. Kamu harus pulang, Najwa. Apa yang membuat ayah sampai jatuh, Mami? Mami nggak tahu. Mami nggak tahu kenapa. Tapi kalau kamu nggak cepat pulang, nanti ayah kamu bisa meninggal, Najwa. Kamu harus pulang sekarang, Najwa. Iya, Mami. Apa kamu kenapa? Ayah jatuh. Dan katanya sekarang ayah nggak sadarkan diri. Yaudah. Sekarang kita bawa Rehan ke rumah sakit dulu, ya. Ayo kita ikat. Najwa, sekarang mendingan kamu jengukin papa kamu. Biar aku yang urusin Rehan, aku yang bawa dia ke rumah sakit. Tapi aku nggak mungkin ninggalin Rehan dalam keadaan kayak gini. Udah nggak apa-apa, Najwa. Aku bisa urusin Rehan, ya. Udah, kamu pergi aja. Nanti aku kabarin kamu. Kamu beneran harus kabarin aku. Ya, Najwa, aku pasti kabarin. Aku mohon, Dion, tolong selamatin Rehan. Yaudah, kamu pergi aja, ya. Dion, aku mohon, Dion. Aku janji sama kamu. Rehan, kamu tahan ya, Rehan. Rehan. Siapa sih?
Mau apa kalian? Gue mau lu. Halo, Non. Halo. Gimana semuanya? Target sudah kami lumpuhkan. Berarti dia sudah mati sekarang. Iya, Non. Bagus. Sekarang kalian bawa Rehan ke tempat yang udah saya tentukan. Baik, Non. Penghalang yang satu udah mati. Tinggal yang satu lagi. Najwa, sekarang giliran kamu untuk mati. Ayo, ambil target. Siap. Target hilang. Pasti ada orang lain yang ngikutin kita. Halo? Halo, Non. Kalian sudah bawa Rehan? Maaf, Non. Target hilang dari mobilnya, Non. Maksud kalian apa? Kok Rehan bisa hilang? Benar, Non. Kami kehilangan jejak Rehan, Non. Saya nggak mau tahu ya. Sekarang juga kalian cari Rehan dan bawa ke depan saya hidup-hidup. Awas kalau nggak. Iya, Non. Kami ngerti, Non. Kemana kamu, Rehan? Lihat aja. Aku pasti akan mendapatkan kamu. Kamu tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, sayang. Mami, Najwa, untung kamu cepat datang, Najwa. Mami bingung, Mami nggak tahu harus ngelakuin apa sama ayah kamu. Gimana Pak? Ya udah dapat pertolongan dari dokter. Najwa, Mami nggak bisa bawa ayah kamu ke rumah sakit karena Mami kan di rumah sendirian. Kamu harus telepon Rehan sekarang, suruh Rehan pulang. Najwa, kamu kenapa? Kamu kenapa lagi sama Rehan? Rian ditembak sama Bella di kantor. Rehan ditembak sama Bella? Terus, Rehan gimana kondisinya? Dia baik-baik aja kan? Sekarang Gion sedang bawa Rehan ke rumah sakit, Mami. Dion yang mengantar Rehan ke rumah sakit. Najwa, kamu kan tahu Bella itu perempuan gila. Dia mengejar Rehan dan sekarang Dion mengantar Rehan ke rumah sakit. Pasti Dion dalam bahaya. Mami harus pergi, Najwa. Mami, tapi kalau aku sendirian terus terjadi apa-apa sama ayah, aku udah minta tolong sama siapa kalau Mami nggak ada? Kamu minta tolong sama tetangga ya. Mami harus ke rumah sakit. Mami harus pastikan Dion baik-baik aja. Ya, Mami pergi ya. Ayah. Ayah bangun, ayah. Ayah kenapa, ayah? Kamu videoin ayah video. Saya Yahya Abdurrahman bin Sulaiman membuat kesalahan memberi wasiat kepada Rizky karena dia sudah memohon mengaku sebagai anak kandung saya. Wasiat yang saya berikan kepada Rizky, saya nyatakan cacat hukum. Bella dan Rizky tidak berhak menyelamatkan dan menguasai
kekayaan saya memberikan kepada Najwa dari Indonesia sebagai ahli waris tunggal pada seluruh kekayaan saya. Pernyataan ini saya anggap sah dan tidak dapat diganggu gugat terhadap Abdurrahman. Ayah pasti sembuh kan ayah. Sekarang lebih baik kita bersyahadat ayah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah bangun. Sisa peluru ini cukup untuk menghabisi nyawa Najwa, musuh terbesarku. Mbak Najwa, tunggu aku di rumah. Guruku, kamu akan menghabisi nyawa terbesarku. Mami tolong angkat teleponnya. Bunda mana ini? Aduh ya Allah, ayah. Astagfirullahaladzim. Najwa. Yuhu. Ya Allah, jangan biarkan Bella menemukan aku di sini. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Ngapain si kakek tua ini pakai tidur di lantai? Kakek tua, bangun. Tiduran itu di kasur, bukan di sini. Sian. Aku nggak bakal buang peluru ini buat laki-laki tua ini. Peluru ini cuma buat Najwa, biar aku bisa nembak dia berkali-kali. Mbak Najwa.
Kamu itu emang gak bisa lari dari aku, Mbak Najwa. Harusnya kamu itu keluar aja. Kenapa sih takut banget sama aku? Aku tuh cuma pengen ngobrol aja sama kamu. Kan sekarang Rehan udah mati. Sekarang giliran kamu. Mbak Najwa, emangnya kamu nggak kepanasan ya di dalam? Kalau kamu ada di sini, pasti kamu ada di sini. Mbak Najwa, 1, 2, 3. Mbak Najwa, jangan kabur kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Bella sudah pergi dari rumah ini. Mencari bantuan. Aku harus mencari bantuan untuk memakamkan ayah. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Neng Najwa, ada apa malam-malam begini ke rumah ayah? Tumben banget. Aku mau minta tolong Bu Atun, ayah baru saja meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neng yang sabar ya, Neng yang kuat ya. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Pak Ustadz aja dulu ya. Tapi sebelumnya ayah ganti baju dulu ya. Sebentar ya Neng ya. Iya Bu Atun. Suster, biarkan saya masuk. Saya mau ketemu dengan anak saya, Suster. Maaf Bu, tolong tunggu di sini sebentar Bu. Karena ruangan ini sangat steril dan tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam sini. Sebentar aja, Suster, kalau. Tolong nggak bisa Bu. Ada apa, Suster? Dokter, bagaimana keadaan Rehan? Tadi pasien Rehan diantar oleh anak saya namanya Dion. Apakah dia ada di dalam? Maaf, Bu. Pasien bernama Rehan tidak ada. Yang ada juga pasien yang bernama Dion. Kondisinya sekarang sedang kritis dan sedang koma. Dion koma. Dion, kamu nggak boleh mati, dokter. Tolong dokter, selamatkan anak saya, dokter. Tolong dokter. Insya Allah, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kita doakan saja semoga Dion bisa melewati masa kritisnya. Tolong dokter, maaf. Iya, Bu, ya.
Alhamdulillah, semua proses sudah selesai. Pak Ustadz, Ya. kalau bisa sekarang saja kita langsung makamkan ayah saya. Sudah tidak ada keluarga lagi yang ditunggu. Baik, Bu Najwa. Ayo mari kita angkat jenazah Pak Razak ke pemakaman. Sabar ya Neng ya. Mari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhlasin ya. Selamat jalan ayah. Aku akan terus mengirimkan doa untuk ayah dan ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ayah dan juga ibu di sisinya. Dan kelak insya Allah kita bisa berkumpul bersama. Maafkan Najwa ayah. Najwa gak bisa menjaga ayah dengan baik. Cuma doa yang bisa aku berikan untuk ayah dan ibu saat ini. Bu Ratu, terima kasih banyak. Bu Ratu udah nemenin aku. Aku sedang terpuruk, Bu Ratu. Udah, Neng Najwa nggak usah pikirin ya. Ayah akan selalu ada buat Neng Najwa, kapanpun Neng Najwa butuhin, ya. Nah, Neng Najwa harus kuat, harus sabar ya. Ini ujian buat Neng Najwa, ya. Ya udah, sekarang mendingan kita pulang aja ya. Gua tuh pulang duluan aja, aku masih mau di sini. Tapi Neng Najwa nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, ayah permisi dulu ya. Assalamualaikum. Selamat jalan ayah. Doaku akan selalu menyertai ayah. Kau sedang menguji hamba dengan semua musibah yang sedang hamba hadapi. Ayah meninggal dan Rehan juga hilang. Aku harus menghubungi Mami Hilda. Ya halo, ada apa Najwa? Mami, ayah udah meninggal dunia, Mami. Razak meninggal. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ayah punya salah sama Mami. Najwa, Mami juga mau minta maaf sama kamu karena Mami nggak bisa hadir dalam pemakaman ayah kamu. Karena sekarang Mami sedang di rumah sakit. Mami, bagaimana keadaan Rehan? Apa Rehan ada di situ? Mami nggak tahu di mana Rehan. Karena di sini hanya ada Dion yang dirawat, Najwa. Rehan nggak ada di situ. Ya udah Mami, aku kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu udah di mana sih?
Mami kecewa sama kamu, Najwa. Kamu tadi di telepon hanya sibuk nanyain Rehan, tapi kamu sama sekali nggak peduli dengan kondisi Dion yang sedang koma. Maafin aku, Mami. Aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata Dion juga terluka sama seperti Rehan. Ya Allah, aku mohon segera beri kesembuhan pada Dion. Hanya Dion dan Rehan yang bisa menjadi saksi mata kejahatan Bella pada keluargaku saat ini. Najwa, kamu ngapain masih di sini? Harusnya kamu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Bella supaya Bella masuk penjara. Kalau Bella dibiarkan berkeliaran, nanti dia bisa datang ke sini membunuh Dion untuk menghilangkan saksi mata. Ya, Mami benar. Aku memang harus melaporkan Bella ke polisi. Aku akan pergi sekarang, Mami. Assalamualaikum. Jadi begitu, Bu Najwa. Kronologis penembakan yang dilakukan saudari Bella? Iya, Pak. Bella mengancam saya dan juga sahabat saya menggunakan pistol. Laporan Ibu akan segera kami proses. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robi, di manakah suamiku? Pertemukanlah aku kembali dengan Rehan.